Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dan Looking. Buat malam ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu Ustadz Aldo. Jadi kita manggilnya Ustadz karena beliau adalah salah satu guru ya di pondok pesantren. Iya. Iya, benar ya? Kelas-kelasnya dong, nggak apa-apa. Oke. Abang kebetulan nama Aldo ingin mengupas salah satu satwa atau ular yang sangat ditakuti lah untuk masyarakat di Kota Padang. Nah, kebetulan di depan saya ada akuarium yang berisi satwa itu, yang teman-teman bisa lihat di sini, berupa ular berwarna hitam. Nah, ini adalah salah satu, bukan kebanggaan sih jatuhnya, ular yang paling ditakuti oleh masyarakat Kota Padang. Dia mempunyai sisik yang hitam mengkilat dan bagian tedung dari sini dia berwarna putih, dan dia berukuran cuma hanya sepanjang 1 meter. Jadi dari mulai 30 cm sampai 1 meter. Oke, kita akan mengupas salah satu, apa ini namanya? Ini ular sendok kalau Ular sendok. Nah, kalau bahasa Minangnya ular sarok lah. ular saro ya. Nah, iya. Oke, kita akan bahas ular saro di sini. Kenapa ular saro, dan nanti kita akan bahas apa sih mitos-mitos dari masyarakat Sumatera Barat sendiri tentang ini ular nih. Oke, gimana keseruannya? Nanti kita akan kupas satu persatu. Oke, yang kita janjikan lagi, kita akan mengupas salah satu ular yang dibilang sama Aldo tadi, ular saro. Ular sarok. Teman-teman bisa lihat di sini, kita punya satu akuarium yang di dalamnya ada beberapa ular. Ini sengaja saya taruh sebagai heading cave. Jadi heading cave ini adalah tempat ternyaman atau tempat gelap, sisi gelapnya ular. Jadi ular-ular seperti ini mereka sangat menyukai tempat yang gelap, karena mereka butuh nyaman dan butuh ruang gelap untuk berkamuflase, untuk berburu dan untuk bersarang. Nah, teman-teman lihat nih, ada berapa ekor di sini? Tuh, lihat dari atas. Nah, di sini kita udah punya ada beberapa hewan atau beberapa ular yang dibilang tadi sama ular saro ya, ada ya. Iya, ular sarok. Jadi sedikit pemberitahuan juga, atau sedikit sedikit penjelasan tentang ini ular. Ini adalah ular kobra Sumatera, atau bisa dikenal dengan nama Latin Naja sumatrana. Dan kobra sumatrana sendiri adalah hewan yang sangat agresif, yang sangat aktif di malam hari ketika ingin berburu mangsanya. Jadi mereka sangat mengandungi tikus, katak-katak di bagian persawahan masyarakat. Nah, kobra sendiri mereka mempunyai telur itu cukup berukuran kecil daripada telur puyuh, dan ketika menetas mereka bisa mencapai ukuran 25 cm sampai 30 cm, tergantung besar dari telur si ular sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah ukuran dewasa dari kobra Sumatera. Ya, jadi ukurannya yaitu 1 meter lebih, 1 meter ya. Jadi kalau orang-orang bilang ini adalah baby king cobra, salah besar. Karena mereka mempunyai corak yang sangat unik. Untuk di wilayah Kota Padang, mereka mempunyai warna hitam pekat, dan mempunyai pola putih di bagian tedung dalam. Sedangkan kalau untuk di wilayah Padang Panjang,
Bukit Tinggi dan Payakumbuh, daerah-daerah Sumatera Barat lainnya, ada beberapa mereka mempunyai warna yaitu blonde atau dalam artinya hypo. Jadi sedikit kekuningan dan mempunyai corak motif seperti banded. Nah, mereka sangat uniknya, mereka mempunyai bisa neurotoksik. Jadi neurotoksik ini adalah berefek nantinya ke gagal jantung gitu. Gagal jantung. Bisa menyebabkan kematian juga. Bisa. Jadi dia mempunyai bisa seperti ular ulang-uling. Ulang-uling ya. Nah, ular ulang-uling sendiri adalah sama dengan satu keluarga dengan kobra, tapi mempunyai spesies yang berbeda. Jadi kalau ulang-uling mempunyai warna yang unik, tapi dia tidak bisa mengembangkan tendungnya. Sedangkan kalau kobra itu bisa mengembangkan tendungnya dan bisa berdiri. Bisa berdiri. Yang selanjutnya yaitu untuk kobra sendiri, mereka mempunyai cara menjembarkan bisanya itu dengan dua cara. Satu dengan semburan, yaitu bisa mencapai 1,5 meter dong. 1,5 meter Bang? Ya, berarti setinggi, anggaplah setinggi manusia dewasa ya. Iya. Yang anggap dalam artinya ya tinggi manusia dewasa sendiri, yaitu 1,5 meter. Dan mereka sangat respon dengan gerak. Dengan bergerak, pantesan dari tadi kita gerakin ini tangan, nah dia ngerespon. Nah, lo tahu kenapa di India sendiri ketika pawang meniup trompet, Ya, itu kobranya seperti menari. Kenapa itu Bang? Nah, sebenarnya kobra itu hanya mengikuti ujung dari trompet yang dikasih bulu-bulu. Berarti dia nggak respon terhadap bunyinya. Enggak, bukan respon dari bunyi. Kirain kan tenonet. Iya. Nah, Malah dicontohin nonet. Jadi sebenarnya si pawang di India, jadi ada kalau di India itu adalah Naja Indiana. Ada beberapa jenis kobra India lah dalam artiannya kan. Dan itu sebenarnya pawangnya itu mereka oke, ini jangan ditiru ya guys ya. Jadi ada yang kabur satu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. One, gak apa-apa, slow. Sorry, gue ngerokok karena menghilangkan grogi, stresnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini corak dari bagian perut dari kobra naja, nih, naja sumaterana. Nah, teman-teman, sebenarnya naja sumaterana sendiri itu mempunyai dua daerah atau dua pulau besar lah di Indonesia. Jadi kalau kobra di Jawa itu dikenal dengan naja Sputatrik. Bukan Najasu Java atau apa? Bukan naja Java. Jadi sebenarnya motif dari sebenarnya mempengaruhi itu adalah motif dari si kobra sendiri. Kalau naja Sputatrik itu mereka tidak mempunyai putih di bagian bawah leher. Jadi dia lebih menyerupai kobra hitam atau dia hitam semua. Jadi bagian sini juga hitam. Sedangkan yang menyerupai dari ini adalah naja sumaterana tapi berasal dari Pulau Kalimantan. Sumaterana tapi dari Pulau Kalimantan. Jadi dia kenapa tuh Bang? Jadi dia nggak mungkin juga namanya naja Kalimantana kan? Oh gitu. Iya kan? Nggak kirain kan sesuai apanya. Jadi di Kalimantan sendiri itu kobranya mirip seperti ini. Oh mirip Bang? Mirip. Dari mulai motif dari bagian bawah mirip leher kayak ini. Ya. Dan yang unik sedangkan kalau di daerah Kota Padang kita akan sesekali menemukan yaitu motif di bagian atau banded di bagian badan kobra. Sedangkan kalau untuk di wilayah Kalimantan itu juga kebanyakan ada bandednya juga. Jadi sama. Jadi hasil semua sisik itu sama sebenarnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tapi kalau di Jawa itu benar-benar hitam pekat. Dan ukurannya bisa lebih daripada ini. Oh, ukurannya bisa sampai 2 meter kalau di Jawa. Oh, kalau di Jawa. Mungkin karena persawahan mereka masih alami dan rantai makanannya masih terjaga di sini.
yang di Jawa tuh bisa menyemburkan bisa juga Bang? Sama. Sama ya Bang? Sama. Oh. Jadi kan ini respon terhadap gerak Bang. Ya. Tapi tuh, kok dia respon sama itu. kita lihat kok abang kayaknya santai aja gitu kan. Gimana tuh Bang? Sebenarnya ini bukan apa sih, bukan pertunjukan ya, bukan atraksi, bukan sombong. Mereka juga mempunyai perasaan. Mereka makhluk hidup. Mereka tahu akan disakiti. Mereka tahu akan disayang. Tapi bagaimanapun itu, ini adalah tetap ular yang berbisa. Jadi ini bukan untuk ditiru ya, adik-adik yang bagian nonton dan teman-teman bagian nonton. Karena ini saya taruh. Nah, bisa lihat yang marah-marah sekarang. Yang marah-marah sekarang ini sebenarnya posisi dia lagi mengandung. Jadi kita ada kandang besar di luar sana dan kita abang sudah mulai menangkarkan. Oh, ditangkarkan Bang. Jadi ditangkarkan dalam artinya ini adalah sebenarnya ular-ular rescue dari Kota Padang. Tapi kita kumpulkan di satu tempat dan mereka ya reproduksi sendiri lah. Iya. Dalam artiannya ketika ular sudah mulai nyaman dengan suatu tempat, mereka akan mulai respon untuk reproduksi. Apa? Mau lihat apa sayang? Tuh lihat teman-teman, Di dalam. diajak ngomong loh. Tak boleh. Jadi kita main ya. Oke. Nah, yang kita lanjutin lagi. Ketika satwa itu sudah nyaman di satu tempat, mereka akan bisa untuk menyusun reproduksi, dalam artinya untuk kawin, untuk berkembang biak. Jadi Bang, kalau misalnya dia sudah reproduksi, dia kan bertelur nih. Ya. Bertelur. Nah, nanti pas netes, kalau dia netes misalnya di tempat kita, apakah itu bisa jinak? Tidak. Tetap nggak bisa jinak, walaupun dia di tangkaran. Ya. Karena sebenarnya dijinakkan dalam artiannya itu sebenarnya perilaku dari manusia sendiri. Perilakunya ya Bang? Bagaimana perilaku manusia terhadap satwa yang dipeliharanya. No, hey. Kenapa berantem? Kau nakal kali kau. Tuh guys, lihat, udah kayak anaknya sendiri. Nah, dimarahin. Ya kan? Kita kalau ngeliat Jadi ini ya, betina udah kabur. ini adalah salah satu kenapa dia sedikit sensitif, selalu menggertak teman-teman yang lain itu ya salah satunya ya karena mereka Melindungi diri. ya melindungi anak atau ya mungkin dalam posisi namanya ibu hamil kan Ya, sedikit sensitif. Jangankan ular, orang aja Iya. gitu. Nah, apa nih Ndok? Pertanyaan tentang ini. Gini Bang, Bang, boleh nanya bebas. jadi kalau misalnya ada satu kasus Ya, ketemu nih ular yang kayak gini, ya. entah dia masuk ke rumah, di kamar mandi, hal yang pertama kali kita lakukan itu apa Bang? Ini rumah Aldo atau kita panggilan rescue nih? Pertanyaannya, panggilan rescue kah atau di rumah sendiri? Di rumah sendiri, apa Nah. yang harus kita lakukan pertama kali? Ini adalah salah satu ular yang berbisa. Dan yang abang jelasin tadi, mereka bisa menyembuhkan bisa sampai 1,5 meter. 1,5 meter jauh jaraknya ya. Ya. Jadi untuk yang belum tahu tentang jenis ular ini, ya kita ketika sedikit banyaknya ketika kita bersinggungan sama dia, mereka akan mengembangkan tedung, bener nggak? Tentunya kalau dia terancam memang. Ya, merasa terancam. Nah, ini yang paling besar nih dok sebenarnya. Ini yang paling Ini besar. jantan dan ini yang betina tadi nih, pemarah. Kemana? No. Sayang. Ular aja disayang guys. Sudah tidak memungkinkan dan kita akan tutup bentar. Bagus, kita tutup Bang. Iya, jadi dia sangat mengganggu pembicaraan kita. Kita udah tutup biar enak nih ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya kita karena bikin konten aja nih, kita gabungin semua
sebenarnya mereka nggak akan nyaman di tempat yang sekecil ini ketika disatuin. Jadi mereka ada tempat yang spesial juga, yaitu ya kata saya tadi tempat gelap. Karena ini adalah ular nokturnal. Nocturnal ya bang, aktif di malam hari ya bang. Jadi mereka sangat aktif ketika udah malam hari seperti ini. Dan mereka juga butuh tempat ngumpet, tempat nyaman, tempat privasi dalam artian. Nah, apa ada pertanyaan tadi? Jadi tadi kalau misalnya dia masuk ke rumah, apa tindakan yang terbaik gitu bang? Tindakan yang terbaik yang kita lakukan? Tindakan terbaik adalah kita kita mengidentifikasi dulu nih Ya. hewan apa. Kalau emang beneran kobra, kita tahu dengan ukurannya. Iya, dengan ukurannya, dengan motif ya bang. Misalkan dia kecil, Ah. kecil kita ya mungkin hanya dengan sapu atau sendok sapu itu Ya. kita bisa sapu terus kita buang keluar. Nggak harus dibunuh ya bang? Jadi nggak harus dibunuh dan jangan sesekali untuk ingin mencoba memegang atau gitu, menangkap Bang. bagian kepala. Nah, karena apa, kasus yang pernah kita lihat di teman-teman juga di YouTube itu salah satu satpam karena menangkap ular-ulang jadi kena serempet nih di bagian tangannya atau kena gigit. Itu sedangkan si satpam sendiri sudah memegang bagian kepala. Tapi ular ketika dipegang di bagian kepala atau digencet dengan keras, itu dia terus berupaya untuk melepaskan diri. Dan tidak menutup kemungkinan juga taringnya akan menyangkut di bagian tangan yang kita genggam tadi. Oh gitu bang. Nah, lebih baik kita mengusir. Kita usir keluar atau kita arahin dia untuk pergi, atau kalau mau menangkapnya ya kita cuma taruh karung dan arahin mereka dengan sapu atau apa. Oh gitu. Sedangkan kalau untuk teman-teman rescue sendiri, kita mempunyai alat, ada 2 di sini. Nah, ini nih gunanya guys. Ini adalah grab stick. Grab stick. Nah, gunanya adalah untuk menangkap kepala ular. Itu nggak menyakitkan ularnya apa bang? Sebenarnya itu tergantung manusia sendiri. Kalau orang yang takut biasanya menekannya lebih kencang. Karena di sini bagiannya tajam. Tajam. Nah, kalau teman-teman yang biasa sudah mereka hanya menggunakan grab stick ini hanya untuk menahan bagian kepala dan menangkap kepala secara cepat untuk menangkap bagian kepalanya secara cepat. Jangan terlalu lama di sini nih guys. Iya, kesakitan Jadi juga sakit. ularnya. Ya, satu. Nah, ini kita ada hook atau snake hook di sini. Dia berupa kayak cungkukan atau dalam artinya yang biasa dipakai untuk pemulung ya. Kalau kata orang Padang, cangrao. Nah, kalau Cangrao. jadi di sini sebenarnya gunanya adalah untuk mengangkat ular. Ngangkatnya bang. Kan ada cukukan di sini. Ya. Jadi badan ular di sini kita ngangkat, kita taruh di bagian kayak karung atau apa. Oh gitu. Itu Kita lebih aman. ambil, Bang. lebih aman. Kita ada jarak space dari ujung hook sampai ke tangan kita. Jadi jauh dari gigitan, jauh dari semburan. Dari semburan. Nah, itu loh. Tapi pastinya lebih aman dengan kacamata ya bang. Ya, itu sebenarnya untuk kalau kita ingin bersentuhan langsung mungkin kita harus pakai kacamata. Harus pakai kacamata sebagai safety kan bang. Tapi ya untuk yang kasus di rumah tidak mungkin dong orang hanya mencari kacamata dulu terus Ya kan? ularnya udah kabur gitu. Oh iya juga ya. Iya. Benar. Karena di suatu kejadian itu kita tidak akan pernah berpikir jernih. Enggak. Iya kan? Terlalu panik guys. Kalau udah panik buyar Panik nggak? semuanya. Panik nggak? Gitu. Iya. Oke, ada lagi ya? Nah, Pertanyaan tadi kan sudah apa namanya? Kalau terdapat dia di rumah, tadi dengan cara ini dengan alat-alat nih, guys. Ya. Nah, ini yang lebih mendalamnya lagi, Bang. Kalau kata orang Padangnya, guys, kok nyampang tercotok, Bang. Nah, apa yang harus kita lakukan juga tuh, Bang? Nyampang tercotok. Tercotok ini adalah tergigit ya. Tergigit. Teman-teman. Kalau Jadi, kata orang Padang tercotok. tercotok. Kanepat tua. Nah, kapan tak? Nah, Jadi kegigit dengan ular ini adalah salah satunya
apa ya? Kita bisa melakukan imobilisasi. Imobilisasi ini adalah mengurangi gerak tangan yang kena gigit. Oh, berarti nggak boleh banyak gerak, Bang. Ya, mungkin bisa ditopang dengan kayu atau triplek atau apa di bagian tangan yang kena gigit. Dan untuk lukanya, kita pastikan atau kita tandai dengan pena bisa, dengan spidol bisa, di mana area yang kena gigit. Untuk apa itu gunanya, Bang? Kita bakal bisa tahu laju dari bisa ular tersebut Oh, gitu, ke Bang. bagian jantung. Ke jantung. Jadi yang ketiga sendiri, korban tidak boleh terlalu panik. Karena ketika panik, laju dari bisa kobra sendiri akan sangat cepat ke bagian jantung. Cepat. Karena pompa ini ya, Jantung pompa jantung lebih ya. cepat. Iya, Iya. pompa jantung lebih cepat. Nah, yang keempat, beset nih, besarkan luka di bagian tangan atau di bagian yang kena gigit. Kenapa tuh, Bang? Kita bisa mengurangi resiko pengurangan bisa lah di sana, dalam artinya darah yang jadi ular yang menggigit itu biasanya mempunyai kayak kelenjar yang mengeringkan luka itu langsung. Jadi iya. mengurung bisa di dalam agar tidak keluar. Tidak keluar. Sedangkan zat itu ya adanya di bagian bisa mereka sendiri. Tapi bahayanya bagi kita adalah bisa ular tersebut tidak akan keluar. Nah, dibantu dengan besetan atau dengan sayatan di bagian luka tersebut yang udah kita tandain tadi, dan kita pijat di yang sudah terluka tersebut sampai darahnya banyak keluar. Jadi itu akan mengurangi bisa secara banyak ke jantung. Ke jantung. Nah, itu adalah imobilisasi tersebut dengan kurangnya gerakan, dengan tidak panik, dengan besetan itu sudah sangat membantu lah dalam. Membantu ya, Bang. Tapi kita tidak mungkin segampang itu. Oh, saya akan membeset tangan saya. Iya. Tidak akan ada semua mental manusia. Nggak ada mental. Ya, termasuk berani, saya, gitu. termasuk Iya, saya juga nih. Karena ketika panik itu tidak akan terpikir. Nggak ada. Jadi intinya jangan panik dan bawa ke rumah sakit secepatnya. Jadi kalau ada nih, Bang, saya juga lihat kalau misalnya dia terpantaknya, Bang, terpantak tuh tergigit. Ya. Nah, langsung dihisapnya dia, Bang. Nah, itu perbuatannya benar atau tidak tuh, Bang? Itu sangat Tidak benar. sangat Kenapa tidak itu? recommended. Jadi kita sebenarnya mengurangi laju bisa dari imobilisasi tadi. Sedangkan kalau ya mohon maaf, kalau untuk orang dewasa, apalagi laki-laki ya, itu yang bagian orang yang suka merokok pasti giginya berlubang, benar nggak? Iya. Benar nggak? Atau ada sariawan lah, Sariawan. atau sudah sariawan, atau karena kurang minum sariawan. Ketika kita hisap, kita gigit nih, keluar dan kita hisap. Nah, otomatis yang di bagian sariawan mereka lebih bisa berpindah ke bagian luka yang ada di dalam bagian mulut. Iya. Gigi berlubang itu sangat memudahkan bisa untuk berpindah, Lebih masuk ke dalam tubuh lah dalam artinya. Sariawan juga bisa membantu lebih cepat lagi. Karena apa lebih cepat? Ketika kita digigit di tangan atau di kaki, kita gigit, kita hisap, bagian mulut ke jantung itu lebih dekat ketimbang jari dengan jantung. Ini kan dekat kan, lebih dekat. Jadi ya lebih memudahkan bisanya untuk lari ke jantung. Berarti tidak kok rekomendasi ya, Tidak Bang? rekomendasi. Iya, Jangan kebanyakan. pernah digigit, jangan pernah diikat. Yang penting kalau mau ya dibantu dengan ikatan yang lurus lah, dalam artinya ada 2 kayu gitu kayak gini. Nah, terus diikat pakai tali itu biar tidak ada gerakan seperti ya kayak gini lah, lebih memompa jantung kita Iya, lebih iya. cepat. Iya, kebanyakan kan, guys. Jadi orang-orang tuh kalau terpatuk ular, dia segera ngisap. Ternyata itu
tidak rekomendasi. Tidak rekomendasi karena ya kita dengan panik kita coba langsung menghisap ya itu tidak Enggak basic tuh basic. Aduh. Oke, nah kita udah lihat tadi kobra Sumatera yang hitam yang dalam artinya yang banyak di alam. Nah, kita berpindah nih. Kita kesampingin dulu si kobra hitam tadi. Kita ada nih salah satu koleksi juga deh. Salah satu koleksi saya, Bang Aldo. Mungkin Bang Aldo belum pernah lihat juga. Apa ini, Bang? Tengkorak. Tengkorak. Nah, yuk kita selidiki lagi. Ada apa nih dalam tengkorak? Dari atas. Dari atas. Dah. Coba fokus. Nah, nih teman-teman. Wah. Ternyata ada isinya, guys. Berwarna putih. Cantiknya. Bisa lihat teman-teman, matanya merah, berwarna putih. Lebih cantik ya, Bang? Ya, ini adalah kobra Sumatera albino. Saya pelihara dari segede batang rokok sampai sebesar ini. Udah ada hampir 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah abang pelihara. Ayo, sayang, mau keluar? Enggak. Nah, Lebih cantik, guys. jadi kita bukan hanya apa ya? Gak apa-apa dong. Yang penting jangan ada gerakan tiba-tiba. Nah, teman-teman, ini adalah naja albino yang saya pelihara dari kecil. Mungkin teman-teman udah pernah lihat. Nah. Ayo, oh, habis boker ya. Sekarang udah berukuran alhamdulillah 60 cm. Udah cukup dewasa. Nah, kita taruh di luar. Oke, ini adalah naja albino yang kita dapatkan juga di Kota Padang. Jadi untuk mendapatkan albino sendiri ya susah-susah gampang ya. Karena untuk di daerah Kota Padang sendiri itu sangat jarang sekali. Beda dengan teman-teman kita di Jawa yang mendapatkan naja Sputatrik albino ya. Mungkin Om Dede juga punya, Mas Wawanto Goeng juga udah punya. Apalagi sesepuh kita Panji Petualang juga udah punya, dan saya juga di Padang juga punya. Harus punya nih. Alhamdulillah ular ini sehat. Mereka juga sama karakternya. Mereka suka makan tikus, makan katak. Dan waktu kecil itu baru dapat satu gede rokok itu, abang kasihnya makan cicak. Cicak, Bang. Nah, dengan kekurangan pigmen yaitu penglihatan, Ya, mereka mengandalkan dia, kan abang bilang tadi mereka sensor gerak nih. sensor gerak. Dan tidak juga menutup kemungkinan ketika mereka rabun ya mereka memanfaatkan sumber panas atau dalam artinya respon di untuk suhu panas, kayak semacam apa ya, tikus itu kan badannya panas tuh. Jadi mereka sangat respon banget Dia kalau punya sensor ya, Bang? sensor panas.
Jadi kalau kobra putih tersendiri itu bisanya apa masih sama kayak yang hitam itu bang? Sama, mereka baru netas saja sudah mempunyai tabung bisa yang sama. Sudah Mungkin sama. untuk pigmen yang cacat seperti albino adalah kekurangan pigmen di bagian tubuh, dan mungkin berwarna kuning dan berwarna putih seperti ini. Jadi ini bisa dibilang putih, bisa dibilang pink gitu ya. Ya, kirain karena warnanya cantik kayak gini bisanya udah hilang guys. Enggak. Enggak. Jadi dia tetap sama kayak wanita. Secantik-cantik wanita dia tetap berbisa. Masya Allah guys. Oke, ada pertanyaan dong tentang albino? Tentang albino ya tadi aja bang. Ternyata dia juga punya bisa yang Jadi sama. apalagi kalau kayak gini nih, masuk rumah jangan digebukin. On kalian semua. Jangan gebukin, panggil nih. Jangan dipanggil juga. Enggak panggil juga. Ya. Kalau bisa ditangkap sendiri, tangkap sendiri. Sendiri. Dong, siapa mau? Ya. Rekam ya. Dilihat ya. Ini padahal dari kecil ya bang, Ya, masih tetap ganas dia. harus. Jadi sebenarnya naluri liar mereka masih ada. Bagi Ewa sendiri adalah yang ketika kita bermain dengan kobra, dengan king cobra, dengan buaya, mereka hanya menganggap kita partner, bro. Partner. Jadi jangan pernah membangun chemistry itu kalau hewan itu adalah peliharaan kalian. Anggaplah mereka partner kalian, pasangan teman. Meskipun mereka menyerang, berarti kita ada salah. Iya benar. Dan ini adalah sebuah provokasi. Gerakan seperti ini adalah provokasi, dan ini adalah bisa ya. Itu yang berbahaya ya bang. Bisa detail nggak? Kelihatan cairannya di bagian tangan? Oh. Ini bukan ringat ya. Ini adalah bisa dari kobra albino sendiri. Nah, ini mereka merasa diganggu. Wajar mereka mengeluarkan bisa. Sedangkan tadi pas keluar dari sarangnya, ya mereka tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Karena mereka tidak merasa terprovokasi kan. Sedangkan kalau sudah di kandang dan kita ada gerakan tiba-tiba seperti ini, mereka sangat marah. Nah, teman-teman bisa dengar nih dari sini nih. Bisa dengar? Oh. Meskipun albino, mereka tetap pemarah. Nah, jangan terlalu diganggu. Jangan ganggu. Oke. Dari mulai yang hitam sampai ke albino. Ini adalah edukasi kita tentang Najah Sumaterana. Dan buat teman-teman di luar sana dan yang menonton di sana, jangan pernah ingin mencoba adegan seperti ini. Jangan pernah coba untuk memelihara kobra, karena sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Lebih baik dihindari ya bang. Lebih baik dihindari. Dihindari. Saya bukan tidak ingin diimpit, saya tidak ingin dilingkawi, tidak pernah merasa seperti itu.
ya kita sama-sama manusia, kita sama-sama mengingatkan mereka makhluk hidup, dan ini kobra yang hasil rescue kita juga akan lepas dan biarkan mereka dulu berkumpul seperti ini, dan saya akan mendapatkan beberapa jantan, beberapa betina. Jadi kita akan rilis di salah satu tempat yang aman, yang banyak dengan makanan, yang mereka bisa akan reproduksi di alamnya sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan ular satu nih guys, aku lepas misalnya, Ya. mereka belum tentu menemukan pasangan di sana. Nah, lebih baik, lebih enak kita melepaskan secara massal atau secara Massal, bersama. bersama. Jadi kita akan membangun satu habitat baru gitu lah. Jadi mereka akan reproduksi. Nah, kalau albino sendiri, kenapa saya tahan sampai sekarang? Ya, ini adalah salah satu keunikan, dan kita juga ada ajang untuk kontes ya. Weh, kena mata Aldo. Ajang kontes, dan alhamdulillah dia tidak pernah lepas untuk menang. Dia juara satu terus tidak. Juara satu terus bang. Dan abang ingin membesarkan terus sampai ya benar-benar dalam artinya benar-benar dewasa lah. Dan ingin mencari pasangan buat dia juga. Oh, itu harus pasti bang. Harus. Amin, amin, amin. Ya. Oke, sekian dulu dari saya dan The King Official, dan Saya Aldo. jangan lupa teman-teman tetap ikuti terus, pantengin terus Dano The King Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di edisi selanjutnya atau episode selanjutnya Siap. dengan hewan-hewan yang unik lain. Oke, bye-bye. Bye.